Swastiastu. Nama budaya, salam sejahtera, salam sehat selalu. Perkenalkan, saya Niketut Yulianasari, SST MIMUN, dosen tetap program studi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ambil, yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Imunohematologi dan Bank Darah. Mata kuliah Imunohematologi dan Bank Darah adalah cabang ilmu laboratorium medis, khususnya imunologi, yang mempelajari reaksi antara antigen dan antibodi sel darah, beserta aplikasinya dalam pelayanan transfusi darah yang aman. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Diploma 3 Program Studi Teknologi Laboratorium Medis pada semester 4 dengan kode mata kuliah TLM 51324 berbobot 2 SKS praktek. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali pertemuan ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait prinsip pemeriksaan imunohematologi, pemeriksaan genotip dan fenotip golongan darah, incompatibility golongan darah, transfusi darah dan reaksi akibat transfusi darah, jenis komponen darah untuk reaksi transfusi, screening penyakit infeksi menular lewat transfusi darah atau IMLTD, hemolytic disease of newborn, teknologi pengelolaan darah, penyimpanan komponen darah dan distribusi, diskrepansi golongan darah, pemeriksaan golongan darah sistem ABO dan Rhesus dengan berbagai macam metode, pemeriksaan kosmet dengan berbagai macam metode, pemeriksaan antibodi irregular serta jaminan mutu dan penanganan limbah pemeriksaan laboratorium imunohematologi. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi yang dibebankan ke dalam mata kuliah ini yaitu CPL 2, CPL 3, CPL 5, CPL 6, CPL 7, dan CPL 8. CPL 2, lulusan mampu memahami konsep teoritis anatomi fisiologi, patofisiologi, dan pengetahuan prosedural pemeriksaan laboratorium dari spesimen darah, cairan, dan jaringan tubuh manusia sesuai standar operasional khususnya dalam pemeriksaan kesehatan penyakit paru. CPL 3, lulusan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, terukur, dan bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan laboratorium medik untuk menghasilkan informasi diagnosis yang tepat sesuai standar dan etika profesi. CPL 5, lulusan mampu mengaplikasikan pemeriksaan laboratorium medik menggunakan instrumen sederhana dan semi otomatis sesuai standar pemeriksaan untuk menghasilkan informasi diagnosis yang tepat, khususnya dalam penanganan kesehatan penyakit paru. CPL 6, lulusan mampu melakukan prosedur kendali mutu internal, pemeriksaan laboratorium medik sesuai metode baku untuk menghasilkan informasi diagnosis yang tepat. CPL 7, lulusan mampu menerapkan tindakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam bidang pelayanan laboratorium medik sesuai dengan standar dan etika profesi. Dan CPL 8, lulusan mampu menggunakan pola berpikir kritis dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah di bidang pelayanan laboratorium medik dan memilih alternatif solusi penyelesaian masalah kesehatan berbasis laboratorium. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep teoritis imunohematologi dan bank darah, meliputi sistem golongan darah, antigen antibodi, inkompatibilitas, serta dasar patofisiologi reaksi transfusi darah. CPMK 2, mahasiswa mampu melaksanakan pemeriksaan imunohematologi secara mandiri, bermutu, terukur, dan bertanggung jawab sesuai standar operasional dan etika profesi. CPMK 3, mahasiswa mampu mengaplikasikan pemeriksaan imunohematologi menggunakan metode manual, sederhana, dan semi otomatis sesuai standar pemeriksaan. CPMK 4,
mahasiswa mampu melakukan prosedur jaminan dan kendali mutu internal pemeriksaan imunohematologi sesuai metode baku. CPNK 5, mahasiswa mampu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan limbah dalam pemeriksaan imunohematologi dan bank darah. Dan CPNK 6, mahasiswa mampu menggunakan pola berpikir kritis untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah imunohematologi dalam pelayanan laboratorium medik. Pada mata kuliah ini, saya menggunakan beberapa referensi yang mendukung dan yang terbarukan, serta dilengkapi dengan panduan praktikum untuk pegangan mahasiswa saat proses praktek laboratorium. Untuk sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini dilaksanakan secara luring, dengan bentuk kuliah dan diskusi dan juga praktikum. Bentuk kuliah dan diskusi dilaksanakan dengan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan studi kasus sederhana, dengan modalitas tatap muka dengan media presentasi. Sedangkan untuk bentuk praktikum dilaksanakan dengan metode demonstrasi, praktek laboratorium, diskusi, dan umpan balik dengan modalitas tatap muka di laboratorium berbasis SOP. Adapun penilaian dalam mata kuliah imunohematologi dan bank darah terdiri dari tugas dan kuis 25%, keterampilan 35%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 20%. Berikut adalah video proses pembelajaran di laboratorium pada mata kuliah imunohematologi dan bank darah dengan materi pertemuan keempat, yaitu pemeriksaan golongan darah sistem ABO, teknik forward grouping, metode slide. Mari kita simak. Selamat siang. Oke, gimana? Udah makan siang semuanya tadi? Oke semuanya, pada hari ini kita melanjutkan pertemuan kita, yaitu pertemuan yang keempat sesuai dengan LPS adalah pemeriksaan golongan darah ABO dengan teknik forward grouping metode slide. Nah, pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan yang ketiga, kita telah melakukan persiapan untuk pemeriksaan imunohematologi, yaitu pemisahan plasma atau serum dengan sel darah, masih ingat ya? Kemudian pencucian sel darah dan juga belajar untuk membuat suspensi darah. Nah, pada pertemuan kali ini diharapkan kemampuan akhir yang kalian dapatkan atau yang kalian bisa adalah melakukan pemeriksaan golongan darah sesuai SOP. Ya, jadi sebelum nanti kita melaksanakan praktek, Ibu ingin menjelaskan dulu tahapan-tahapan praktek yang kita lakukan pada hari ini. Pertemuan yang minggu lalu, kita sudah membuat pemisahan antara serum dan juga darah, serta pencucian darah. Ada yang masih ingat? Itu apa sih tujuannya? Tujuannya itu untuk menghilangkan sisa protein pada sel darah merah, kemudian untuk menghilangkan sel darah yang lumpuh, dan untuk menghilangkan formasi rauleus. Tadi Yunita sudah menjelaskan atau menyebutkan tentang tujuan kita untuk mencuci darah. Nah, saat ini kita akan melakukan praktek pemeriksaan golongan darah ABO dengan teknik forward grouping, metode slide. Kita sudah membahas apa itu golongan darah ya, termasuk dengan jenis-jenisnya. Nah, mungkin sebelum masuk di sini ada yang masih ingat golongan darah ABO itu apa aja contohnya? Golongan darah itu ada 4, yang pertama ada A, B, O, dan AB. AB itu dia mempunyai antigen AB tetapi tidak mempunyai antibodi, kemudian A mempunyai antigen A dan mempunyai antibodi B, kemudian B mempunyai antigen B dan mempunyai antibodi A, sedangkan O tidak mempunyai antigen tetapi mempunyai antibodi A dan B. Mungkin ada jawaban yang lain? Silahkan, Rambu. Untuk golongan darah itu sama kayak jawaban teman itu ada 4. Itu ada golongan darah A yang dimana dia itu memiliki antigen A dan memiliki antibodi B. Lalu golongan darah B itu memiliki antigen B dan memiliki antibodi A. Golongan darah O itu dia memiliki antigen AB dan tidak memiliki antibodi A dan B. Golongan darah AB itu dia memiliki antibodi AB dan tidak memiliki antigen AB. Oke, sepertinya sudah sama ya tentang pemahaman kalian. Tadi sudah menyebutkan beserta dengan antigen dan antibodi di setiap golongan darah yang disebutkan oleh teman Husnul dan juga teman Rambu tadi.
A, ya, di mana di permukaannya tersebut terdapat antigen A dan golongan darah tersebut memiliki antibodi. Ingat ya, antibodinya itu berlawanan. Jadi antibodi yang dimiliki adalah antibodi B. Kemudian untuk golongan darah B, ya, di permukaannya tersebut memiliki antigen yang sama namanya B, yaitu antigen B, serta memiliki antibodi yang berlawanan yaitu antibodi A. Sementara untuk golongan darah AB memiliki dua jenis antigen, yaitu antigen A dan juga antigen B, serta tidak memiliki antibodi. Dan antigen dan antibodi yang sejenis, di mana kalau terjadi antigen dan antibodi yang sejenis tersebut berikatan, maka akan terbentuk sebagai aglutinasi. Yang kita lihat seperti gumpalan-gumpalan atau butir-butir. Kalau forward, di sini kita menggunakan darahnya sebagai sampelnya dan menggunakan antisera yang mengandung antibodi sebagai reagennya. Jadi kita udah tahu antibodinya dahulu, kita periksa dengan darah kita, baru kita ketahui antigennya apa. Di mana tujuannya adalah untuk menetapkan ada tidaknya antigen atau aglutinogen pada sel darah merah dengan antisera yang telah diketahui jenisnya. Ingat ya, kalau antigen dalam imunohematologi dan bank darah itu istilahnya adalah aglutinogen. Kalau antibodi istilahnya apa? Masih ingat nggak? Aglutinin, ya. Jadi kalau kita berbicara aglutinogen sudah paham itu adalah antigen. Untuk interpretasi hasilnya, kita lihat untuk golongan darah A akan terjadi aglutinasi pada antisera A dan juga antisera AB. Sementara untuk golongan darah B akan terjadi aglutinasi pada antisera B dan juga antisera AB. Untuk golongan darah AB terjadi aglutinasi pada ketiga antisera dan golongan darah O. Ya, pertama alat yang kita siapkan apa? Selain golongan darah ya, pada kesempatan kali ini kita bisa menggunakannya dengan menggunakan apa? Penggantinya objek gelas. Ya, kemudian alat pengaduk. Ya, jadi itu tadi alat dan bahan yang kita harus siapkan. Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Saya mau. Oke, silakan Dwi, mau tanya apa? Yang dulu kan kita belajar mengenai yang suspensi 10% sama 10% Ibu. Nah, saya ingin bertanya, kenapa pada praktikum kali ini kita menggunakan suspensi yang 10%? Kenapa kita harus pakai yang 10% ya? Mungkin sebelum Ibu jawab, ada teman-teman lain yang mau menjawab dulu? Saya Oke, Ki. kenapa memakai suspensi 10%? Supaya jumlah antibodi dan antigen seimbang sehingga aglutinasi bisa terlihat jelas. Oke, ya, jadi memang ya kalau kita mempelajari prinsip reaksi antigen dan antibodi, kita harus memastikan bahwa jumlah antara antigen dan antibodi itu seimbang. Dan konsentrasi 10% ini dinyatakan untuk reagen ini adalah reaksi optimal untuk jumlah antigen dengan antisera yang kita gunakan. Jadi ketika nanti jumlah antigen dan antibodinya seimbang, maka akan terjadi ikatan yang optimal sehingga aglutinasinya terlihat dengan jelas. Itu istilahnya apa kalau dalam reaksi antigen antibodi? Ekivalen. Nah, ada juga istilah yang lain, ada poson, ada prozon, masih ingat? Masih. Ya, jadi kalau antigen yang berlebih daripada antibodi namanya Prozon. Ya, kalau sebaliknya Prozon. Oke. Kalau misalnya golongan darahnya B, tadi aglutinasinya di mana? Antisera B Antisera B dan juga antisera A. Kalau tidak ada aglutinasi di semuanya, berarti golongan darahnya O. Oke, sepertinya sudah siap praktek. Sekarang kita siapkan dulu alat dan bahannya serta menggunakan APD yang lengkap dulu semuanya ya. Silakan. Ya, jadi di depan kita semua sudah ada alat dan bahan yang disediakan ya. Nanti untuk antiseranya bisa sharing per kelompok kecil. Di sini saya akan contohkan dulu untuk pemeriksaan golongan darah ABO, metode atau teknik yang forward grouping. Pertama tadi kita buat apa? Suspensi ya. Kita kasih tanda dulu di sini. Kita buat tanda dulu. A, kemudian apa lagi antisera yang kita gunakan? B dan AB. Kalau ada, kita bisa menggunakan tadi slide card golongan darah, tapi kalau tidak, kita bisa memfungsikan objek gelas. Masih ingat cara untuk membuat suspensi 10%? Masih ingat ya. Di sini bisa kita beri tanda, kalau ada label kita bisa pakai label, kalau tidak kita tulisi dengan
suspensi 10%. Nomor sampelnya dilihat nomor sampel masing-masing ya. Karena ini dari sampel kalian mungkin diberikan saja kode sesuai dengan yang ada di tempat sampel tersebut. Berapa NaCl-nya? 9 tetes ya. Jadi kita akan teteskan 1 tetes darah ditambah dengan 9 tetes NaCl. Ya. Ini adalah suspensi darah yang 10%. Jangan lupa kita homogenkan. Oke. Kemudian tadi kita teteskan masing-masing 1 tetes menggunakan pipet yang berbeda. Kita bisa menggunakan pipet yang bekas NaCl. Nanti jangan digunakan lagi ya untuk NaCl ya. Kita ambil 1 tetes ke A, B, dan juga AB. Kemudian ditambahkan dengan antisera. Pastikan antisera yang kita gunakan tersebut sudah dalam kondisi suhu ruang. Kalau misalnya kita tadi menyimpannya di kulkas. Dan jangan sampai ujung dari pipet tetes antisera ini mengenai darah supaya tidak terjadi kontaminasi. Kita berikan 1 tetes untuk yang A. Kemudian 1 tetes untuk yang antisera B ditanda B. Dan juga 1 tetes untuk antisera AB. Kita aduk ya. Yang di ujung sana bisa memperhatikan ya? Bisa dilihat dengan jelas. Oke. Kita lihat tadi aglutinasinya dalam berapa saat? 2 sampai 3 menit. Di sini ya, hasil yang saya periksa sudah kelihatan ya. Dimana pada antisera A-nya, kamu bisa bantu Dek, di antisera A ada aglutinasi atau tidak ini namanya? Tidak ada aglutinasi. Tidak ada aglutinasi. Yang lain boleh mendekat. Yang antisera B-nya ini kelihatan aglutinasi apa enggak? Jelas ya. Kemudian yang AB? Jelas. Maka ini kita simpulkan bahwa golongan darah yang kita periksa, golongan darahnya apa? B. B. Dia berarti mengandung apa? Antigen B. Ya. Bisa semuanya memperhatikan tadi? Bisa. Ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum praktek masing-masing? Sudah siap ya? Oke, silahkan mencoba.
Ini teman-teman lihat, ini anti, ini ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah O, AB. Antigen setiap antigen artinya dia punya antigen. Semua sudah mempraktekkan masing-masing ya. Jadi sudah tahu caranya, sudah bisa. Nanti silahkan dibereskan dulu. Perwakilan kelompok boleh mendokumentasikan nanti untuk masing-masing golongan darah. Ya, kita bereskan dulu. Selanjutnya kita akan kuis post test. Ya. Stop, kita bereskan dulu. Dicuci semua tangannya. Sudah siap untuk post test ya, atau kuis ya. Ya, di sini ada 4 pertanyaan. Nanti silakan dijawab. Langsung saja dijawab jawabannya, tidak usah tulis soal. Jadi nomor 1 langsung jawaban. Baik, silakan lakukan pekerjaannya secara mandiri ya, selama 15 menit ke depan. Sudah habis 15 menit ya. Jangan lupa ditulis nama. Silakan yang belum, kalau sudah dicek kembali namanya, kemudian kelas dan kelompoknya. Ya. PJMK bisa tolong bantu ibu untuk mengumpulkan ya. Silakan kumpulkan ke PJMK. Ya, jadi tadi sudah menjawab pertanyaan kreatif ini ya. Dari yang nomor 1, prinsip forward grouping, gimana? Ada yang masih ingat? Ya, oke, silahkan. Reaksi aglutinasi antara aglutinogen dalam sel darah merah dalam antisera yang diketahui jenisnya. Bila bersesuaian maka akan terjadi aglutinasi. Oke, diingat ya masing-masing ya. Ada yang benar? Benar. Jadi kalau ada yang sesuai maka akan terjadi aglutinasi. Kemudian yang nomor 2, siapa yang mau menjawab? Betul, ya silahkan. Jenis antigen dan antibodi pada sistem golongan darah yang pertama ada golongan darah A mempunyai antigen A dan mempunyai antibodi B, kemudian golongan darah B mempunyai antigen B dan mempunyai antibodi A, kemudian golongan darah O tidak mempunyai antigen tetapi memiliki antibodi A dan B, kemudian ada golongan darah AB mempunyai antigen AB dan tidak mempunyai antibodi. Oke, udah benar ya, udah tepat jawabannya. Pertanyaan nomor 3, suspensi berapa? 10%. Sudah bisa semua menjawab. Dan yang pertanyaan yang keempat, kita jawab sama-sama ya. Yang 4A itu golongan darahnya apa? A. Oke, ada yang salah? Benar semua? Oke, yang B? O. Yang C? B. Kemudian yang 4D? Ya, baik. Sudah menjawab semua, nanti Ibu akan periksa hasilnya ini untuk dimasukkan dinilai kuis pada pertemuan kita yang keempat. Ya, jadi tadi itu praktek kita untuk pemeriksaan golongan darah forward grouping dengan metode slide. Jangan lupa nanti kalian silakan membuat laporan seperti yang biasa di bukunya ya, dengan format-format yang sudah ditentukan. Kita kumpul H+3 dari hari ini. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian mempelajari untuk pemeriksaan golongan darah yang forward grouping metode tabung. Ya, terima kasih perhatiannya ya. Jadi silakan kita akhiri dan jangan lupa dibereskan untuk laboratorium. Demikianlah tadi video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah Imunohematologi dan Bank Darah pada program studi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Kupang. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan
dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK-TPT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua.